Hanya 100 juta, Puspa? Kamu ini pelitnya sudah keterlaluan. Suara Ibu Astuti melengking, membelah keheningan geria tawang mewah itu. Puspa tertegun, menatap bukti transfer yang baru saja ia kirim. Bu, itu 100 juta, cukup untuk hidup setahun bagi orang lain, tapi ibu habiskan dalam sebulan? Jangan sombong kamu. Kalau bukan karena doa ibu, kamu tidak akan dinikahi Bram dan jadi kaya begini. Ibu Astuti melirik Gandhi yang duduk santai sambil memainkan kunci mobil sport baru, yang cicilannya juga dibayar, Puspa. Lihat adikmu, dia baru saja membawakan ibu martabak. Itu bentuk perhatian nyata, tidak seperti kamu, punya uang banyak tapi hatinya sempit seperti lubang jarum. Puspa tertawa getir, air mata mulai menggenang. Martabak 100.000 dianggap cinta sejati, sementara 100 juta darinya dianggap kewajiban yang masih kurang. Ibu tahu, Gandhi kalah judi 3 miliar semalam, dan dia menjaminkan rumah yang aku beli untuk ibu, bisik Puspa tenang, namun tajam. Itu salahmu, bentak ibunya tanpa ragu. Kalau kamu kasih dia modal lebih besar, dia tidak akan berjudi. Kamu yang mendorong adikmu ke lubang ini. Saat itu Puspa sadar, di rumah ini ia bukan seorang anak. Ia hanyalah sebuah mesin ATM yang sedang dipaksa rusak oleh orang yang paling ia cintai. Sebelum melanjutkan cerita, terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan tinggalkan jejak listener di kolom komentar, supaya channel ini bisa lebih berkembang. Listener, kita lanjut ke jalan cerita. Matahari sore merambat masuk melalui jendela kaca besar di geria tawang milik Puspa dan Bram. Ruangan itu didominasi warna krem dan emas, mencerminkan kelas sosial penghuninya. Puspa, dengan rambut yang disanggul rapi namun menyisakan beberapa helai yang turun karena kekelelahan, duduk di kursi meja makannya yang terbuat dari marmer Italia. Di depannya, sebuah tablet menampilkan aplikasi perbankan. Jarinya ragu sejenak di atas layar sebelum akhirnya menekan tombol confirm. Transfer berhasil, 100 juta rupiah ke rekening Astuti. Puspa menghela napas panjang. 100 juta rupiah. Bagi kebanyakan orang, itu adalah angka yang bisa mengubah hidup. Bagi Puspa, itu adalah harga sebuah ketenangan, yang ironisnya tidak pernah ia dapatkan. Ia baru saja meletakkan ponselnya ketika benda itu bergetar hebat di atas meja. Nama Ibu muncul di layar. Puspa memejamkan mata sejenak, berdoa dalam hati agar kali ini percakapan mereka diawali dengan tanya kabar. "Halo Bu, sudah masuk uangnya?" tanya Puspa lembut. "Hanya segini, Puspa." Suara di seberang sana langsung menyalak tanpa basa-basi. Tidak ada "apa kabar nak" atau "terima kasih". Puspa memijat pangkal hidungnya. "Hanya segini? Bu, itu 100 juta. Bulan lalu baru saja Puspa kirim jumlah yang sama, ditambah bonus untuk biaya servis mobil ibu." "Kamu itu bicara seolah-olah ibu ini beban." Suara Ibu Astuti meninggi, terdengar tajam seperti sembilu. "Ibu mau renovasi dapur, malu sama teman-teman arisan kalau mereka datang ke rumah dan melihat keramik dapur ibu sudah ketinggalan zaman. Lalu tadi ibu lihat di toko emas ada gelang model terbaru. Ibu mau beli itu untuk arisan minggu depan. Kamu kan istri Bram, pengusaha sukses, masa untuk ibu kandung sendiri kamu hitung-hitungan? Pelit sekali jadi anak." Kata pelit itu menghantam dada Puspa. Pelit. Istilah itu rasanya sangat tidak adil disematkan padanya yang selama 5 tahun terakhir telah menanggung seluruh biaya hidup, cicilan, hingga gaya hidup mewah ibunya. Puspa tidak pelit, Bu, tapi Bram juga punya audit keuangan di perusahaannya. Puspa tidak bisa terus-menerus mengambil dana tanpa alasan yang jelas. Alasan Puspa, meski sebenarnya ia menggunakan uang dari hasil usahanya sendiri yang ia kelola di balik layar. "Halah, alasan saja kamu. Bilang saja kamu takut sama suamimu. Kamu itu seharusnya bangga bisa kasih ibu lebih. Lihat adikmu, Gandhi. Kemarin dia datang membawakan ibu martabak paling mahal. Dia sangat perhatian. Meski dia belum sesukses kamu, hatinya jauh lebih mulia. Tidak seperti kamu, punya uang banyak tapi hatinya sempit." Puspa terdiam. Martabak seharga 100 rupiah dibandingkan dengan kiriman 100 juta per bulan. Di mata Ibu Astuti, martabak Gandhi adalah bukti cinta sejati. Sementara uang 100 juta dari Puspa adalah kewajiban yang masih dianggap kurang. "Gandhi, apa dia sudah dapat kerja, Bu?" tanya Puspa, mencoba mengalihkan pembicaraan. "Dia sedang merintis usaha besar. Kamu jangan meremehkan adikmu. Dia butuh modal. Tadi ibu sudah janjikan padanya kalau kamu akan bantu sedikit untuk uang mukanya. Nanti ibu suruh dia ke rumahmu." "Ibu, tolong jangan janji sembarangan." Klik. Sambungan diputus sepihak. Puspa menatap layar ponselnya yang menggelap.
Di pantulan layar itu, ia melihat wajahnya sendiri yang tampak 10 tahun lebih tua dari usia aslinya. Masih soal uang? Sebuah suara berat dan tenang terdengar dari arah pintu. Bram berdiri di sana, masih mengenakan kemeja kantor yang lengannya sudah digulung hingga siku. Ia berjalan mendekat dan meletakkan tangannya di bahu Puspa. "Ibu lagi?" tanya Bram lembut. Puspa mengangguk lemah. "Katanya aku pelit, Mas. 100 juta tidak cukup untuk renovasi dapur dan gelang arisan." Bram menghela napas, ia menarik kursi di samping istrinya dan duduk. "Puspa, aku tidak pernah keberatan kamu membantu ibumu. Uang bukan masalah bagi kita. Tapi ini soal mentalitas. Sampai kapan kamu mau dianggap sebagai mesin ATM yang tidak punya perasaan? Dia ibuku, Mas. Aku hanya ingin dia bahagia." "Tapi apakah dia bahagia?" tanya Bram retoris. "Setiap kali kamu memberi, tuntutannya selalu naik. Dan Gandhi, anak itu harus mulai belajar mandiri. Kamu membayar cicilan mobilnya, uang bensinnya, bahkan tagihan kartu kreditnya. Itu bukan membantu, Puspa. Itu merusak." Puspa hanya bisa menunduk. Ia tahu suaminya benar. Namun bayangan masa kecil saat Ibu Astuti berjuang membesarkannya sendirian setelah ayahnya meninggal, selalu menjadi rantai yang membelenggu kakinya. Masalahnya, Ibu Astuti selalu menggunakan narasi perjuangan masa lalu itu sebagai senjata untuk memeras emosi Puspa di masa kini. Tiba-tiba, bel apartemen berbunyi. Puspa dan Bram saling pandang. "Biar ku tebak itu si anak emas," gumam Bram dengan nada menyindir. Puspa berjalan menuju pintu dan membukanya. Benar saja, Gandhi berdiri di sana dengan gaya perlente. Kacamata hitam bertengger di atas kepalanya, dan kunci mobil berlogo merek Jerman diputar-putar di jarinya. "Kak, wah, Kak Bram ada di rumah juga." Gandhi masuk tanpa diundang, langsung merebahkan diri di sofa beludru ruang tamu. "Gila, macet banget di luar." "Kak, ibu bilang tadi kakak mau bantu modal buat proyek baruku ya?" Puspa menutup pintu dengan perlahan. Rasa lelah yang luar biasa mendadak menyerangnya. Di depannya adalah 2 orang yang paling ia sayangi. Namun yang satu memandangnya sebagai pelindung, sementara yang lain, dan ibunya, memandangnya sebagai mangsa. "Proyek apa lagi kali ini, Gandhi?" tanya Puspa datar. Kamers, Kak, tapi kelas eksklusif. Aku butuh sekitar 200 juta lagi buat operasional awal. Ibu bilang kakak baru kirim 100 juta, jadi mungkin kakak bisa tambah sedikit buat aku?" Gandhi tersenyum lebar. Senyum yang bagi Ibu Astuti adalah senyum malaikat. Namun bagi Puspa adalah senyum yang akan menguras air matanya di kemudian hari. Di kamar sebelah, Puspa tahu ia harus membuat keputusan. Tapi untuk saat ini, ia hanya bisa terdiam melihat adiknya mulai memesan makanan mahal lewat aplikasi. Tentu saja, menggunakan kartu kredit tambahan yang tagihannya masuk ke ponsel Puspa. Drama ini baru saja dimulai, dan Puspa merasa ia sedang tenggelam dalam lautan yang ia ciptakan sendiri. Aroma kopi mahal yang diseduh Bram biasanya menenangkan bagi Puspa. Namun pagi ini, aroma itu kalah telak oleh bau parfum maskulin yang menyengat dari arah sofa. Gandhi masih di sana, mendengkur halus dengan mulut sedikit terbuka. Di atas meja kopi, sisa-sisa makanan pesan antar semalam berserakan. Beberapa kotak sushi premium yang separuhnya dibuang begitu saja. Puspa memunguti kotak-kotak itu dengan tangan gemetar. Ia bisa saja memanggil asisten rumah tangga, tapi ia ingin merasapi rasa sakit ini sebagai pengingat. "Puspa, tinggalkan itu, biar Mbak yang urus nanti." Suara Bram terdengar rendah dari arah dapur. Ia sudah rapi dengan jas abu-abunya siap berangkat ke kantor. "Aku hanya tidak habis pikir, Mas. Dia datang minta uang 200 juta, tapi memperlakukan rumah ini seperti hotel gratis," bisik Puspa. Bram mendekat, memegang tangan Puspa yang sedang memegang kotak plastik kosong. "Berhenti menjadi pelayan bagi orang yang tidak menghargaimu. Aku berangkat sekarang. Kalau dia mulai macam-macam, telepon aku." Bram mengecup kening Puspa, memberikan sedikit kekuatan yang langsung luntur begitu pintu apartemen tertutup. Tak lama kemudian, sosok di sofa itu menggeliat. Gandhi bangun, mengucek mata, dan langsung mencari ponselnya. "Kak, sarapan apa kita?" tanya Gandhi tanpa dosa, seolah-olah ia tidak baru saja menghabiskan jatah uang makan bulanan sebuah keluarga kecil dalam satu malam. "Gandhi, kita perlu bicara soal proyekmu," kata Puspa sambil duduk di hadapan adiknya. Gandhi menguap lebar. "Aduh Kak, pagi-pagi sudah bahas bisnis. Intinya aku butuh modal itu. Ibu sudah setuju kok. Katanya kakak harusnya senang bisa bantu adik sendiri sukses. Kalau aku sukses kan kakak juga yang bangga."
Sukses yang mana, Gandhi? Tahun lalu aku kasih modal untuk distro, kamu tutup dalam 3 bulan. Tahun sebelumnya untuk ternak lele, uangnya habis untuk modifikasi mobil. Sekarang e-commerce, kamu bahkan tidak punya rencana bisnis. Wajah Gandhi berubah masam. Itu namanya proses, Kak. Kakak saja yang tidak sabaran. Kakak itu mentang-mentang sudah kaya jadi sombong, merendahkan aku terus. Aku ini laki-laki, aku punya harga diri. Harga diri tidak dibangun dengan uang kakaknya, Gandhi. Suara Puspa meninggi. Tepat saat itu, bel pintu berbunyi lagi. Puspa tahu siapa itu. Frekuensi kedatangan tamu di rumahnya meningkat drastis setiap kali dana bulanan baru saja dicairkan. Ibu Astuti masuk dengan langkah anggun, mengenakan tas branded yang juga hadiah ulang tahun dari Puspa tahun lalu. Begitu melihat Gandhi, wajahnya yang tadi datar langsung cerah ceria. Aduh, anak gandeng ibu sudah bangun. Ibu Astuti mengelus rambut Gandhi, lalu menatap Puspa dengan tatapan menyelidik. Puspa, kamu habis marahi adikmu ya? Ibu dengar suaramu sampai ke lorong. Puspa cuma tanya rencana bisnisnya, Bu. Puspa ingin dia tanggung jawab. Bela Puspa. Ibu Astuti duduk di samping Gandhi, mengambil tangan anaknya itu dan menepuk-nepuknya. Tanggung jawab apa lagi? Dia sudah datang ke sini, mau berusaha. Itu sudah tanggung jawab. Kamu itu jangan terlalu keras, Puspa. Laki-laki itu mentalnya beda dengan perempuan. Kalau kamu tekan terus, nanti dia stres. Kasihan adikmu. Dia ini harapan keluarga kita satu-satunya untuk menjaga nama baik ayahmu. Puspa merasa dadanya sesak. Harapan keluarga? Bu, yang selama ini membayar semua tagihan, yang membelikan ibu rumah ini, yang memastikan ibu bisa arisan dengan tenang, itu Puspa, bukan Gandhi. Iya, ibu tahu kamu punya uang. Tidak perlu diingatkan terus, ibu tidak lupa. Ibu Astuti mulai menggunakan nada andalannya, nada korban yang teraniaya. Kamu selalu saja mengungkit-ungkit kebaikanmu. Ibu jadi merasa seperti pengemis di rumah anak sendiri. Kamu tahu tidak, Gandhi kemarin membawakan ibu obat herbal karena ibu bilang kaki ibu linu. Dia perhatian sekali. Kamu cuma kirim uang, tapi tidak pernah tanya kaki ibu sakit atau tidak. Puspa terperangah. Obat herbal itu harganya tidak sampai 200.000, Bu. Dan uang untuk membelinya pun pasti dari uang saku yang Puspa kasih ke dia. Tuh kan, perhitungan lagi, seru Ibu Astuti sambil menunjuk ke arah Puspa. Gandhi, lihat kakakmu. Inilah contoh orang yang hatinya sudah buta karena harta. Uang 100 juta itu tidak ada artinya kalau tidak ada kasih sayang. Kamu jangan sampai seperti dia ya, Nak. Kalau nanti kamu sukses, tetaplah rendah hati. Gandhi hanya mengangguk-angguk sok prihatin, sementara tangannya sibuk mengambil kue kering dari toples di meja. Sudahlah Puspa, sekarang begini saja. Ibu mau kamu transfer tambahan 100 juta lagi buat Gandhi hari ini. Anggap saja itu investasi. Ibu yang jadi jaminannya. Kalau Gandhi gagal, biar ibu yang ganti, kata Ibu Astuti dengan entengnya. Ganti pakai apa, Bu? Tanya Puspa lirih. Uang ibu kan dari Puspa semua. Ibu Astuti berdiri, wajahnya memerah karena marah. Oh alah, jadi sekarang kamu mau menyita semua pemberianmu? Kamu mau ibu kembalikan semua uang yang sudah ibu pakai untuk membesarkanmu, menyusuimu, menyekolahkanmu, begitu? Bukan begitu maksud Puspa, Bu. Kalau kamu merasa terbebani merawat ibu, bilang, biar ibu pergi dari sini. Biar ibu tinggal di kolong jembatan saja sekalian. Biar orang-orang tahu kalau Puspa, istri pengusaha kaya itu, membiarkan ibunya mati kelaparan. Drama itu dimulai. Ibu Astuti mulai terisak, mengambil tisu dengan gerakan dramatis, sementara Gandhi mulai berakting menenangkan ibunya, sambil memberikan tatapan menyalahkan kepada Puspa. Puas kakak sekarang? Lihat ibu sampai menangis begini. Kakak memang egois, ucap Gandhi tajam. Puspa berdiri mematung di tengah ruang tamunya yang mewah. Di rumah ini ia memiliki segalanya, perabot mahal, suami yang mencintainya, dan kemapanan finansial. Namun di hadapan ibu dan adiknya, ia tidak lebih dari seorang pesakitan yang selalu salah, seorang kakak pelit yang tak pernah bisa membeli cinta keluarganya sendiri, meskipun telah mempertaruhkan seluruh hartanya. Puspa akan transfer, bisik Puspa akhirnya, menyerah pada rasa bersalah yang terus dipupuk ibunya sejak ia kecil. Ibu Astuti langsung berhenti menangis, isakannya hilang secepat kilat. Nah, begitu dong, itu baru anak ibu yang berbakti. Ya sudah, ayo Gandhi, kita pergi. Ibu mau lihat-lihat model dapur di pameran. Mereka pergi begitu saja, meninggalkan Puspa yang gemetar sendirian. Ia menatap saldo rekeningnya yang berkurang lagi, tapi yang lebih menyakitkan adalah harga dirinya, yang baru saja diinjak-injak oleh orang yang ia panggil ibu. Puspa tahu, ini bukan bantuan.
Ini adalah cara ia perlahan-lahan membunuh kemandirian adiknya dan memelihara sifat parasit di keluarganya. Namun untuk memutusnya, ia butuh keberanian yang belum ia miliki. Suasana restoran fine dining di pusat Jakarta itu begitu tenang. Hanya terdengar denting halus alat makan perak yang beradu dengan piring porselen. Bram sengaja memesan ruangan privat. Malam ini adalah perayaan kecil atas keberhasilan perusahaannya memenangkan tender besar. Ia ingin memberikan penghargaan kepada Puspa, wanita yang selama ini menjadi tiang penyangganya di saat-saat tersulit. Namun ketenangan itu hancur begitu pintu ruangan terbuka. Ibu Astuti masuk dengan gaun sutra baru yang berkilau terlalu terang di bawah lampu kristal. Diikuti Gandhi yang sibuk membetulkan kerah kemeja bermereknya. Kemeja yang baru dibeli sore tadi menggunakan kartu kredit Puspa. Wah, tempatnya mewah sekali. Memang Bram ini menantu idaman. Seru Ibu Astuti sambil langsung duduk di kursi utama, bahkan sebelum tuan rumah mempersilahkan. Puspa mencoba tersenyum meski hatinya mencelos. Ibu, Gandhi, silahkan duduk. Bram berdeham, mencoba menjaga kesopanan. Terima kasih sudah datang, Bu. Malam ini saya ingin merayakan keberhasilan proyek baru. Dan yang paling penting, saya ingin berterima kasih pada Puspa. Tanpa dukungan dan kesabarannya mengelola rumah dan bisnis sampingannya, saya tidak akan bisa fokus. Bram menggenggam tangan Puspa di atas meja. Untuk sesaat, Puspa merasa berharga. Namun Ibu Astuti justru mendengus pelan sambil membolak-balik menu yang harganya mungkin setara dengan gaji buruh sebulan. Dukungan apa, Bram? Puspa ini kan tugasnya memang melayani suami, potong Ibu Astuti ketus. Jangan terlalu memuji dia, nanti dia besar kepala. Lagi pula, kalau soal kesuksesan, kalian harus lihat Gandhi. Tadi sore dia baru saja bertemu relasi penting. Auranya itu loh, aura pemimpin. Tidak seperti Puspa yang dari dulu wajahnya selalu suram dan kaku. Ibu heran, Bram, kok kamu betah dengan istri yang kurang bergairah begini? Untung saja kamu baik, mau menampung dia. Puspa menunduk, menatap serbet putih di pangkuannya. Kalimat mau menampung dia terasa seperti tamparan fisik. Seolah-olah dirinya adalah barang rongsokan yang beruntung dipungut oleh pria kaya. Ibu, suara Bram memberat, tanda ia mulai tidak nyaman. Puspa adalah wanita paling hebat yang saya kenal. Dia cerdas dan mandiri. Mandiri bagaimana? Ibu Astuti tertawa renyah. Tawa yang terdengar sangat merendahkan di telinga Puspa. Kalau tidak ada uangmu, dia bisa apa? Paling jadi guru honorer lagi seperti dulu. Coba lihat Gandhi. Dia ini benar-benar petarung. Dia butuh sedikit dorongan saja untuk bisa menyalip kesuksesanmu, Bram. Gandhi, coba kasih tahu kakak iparmu soal rencana e-commerce itu. Gandhi berdehem, mencoba bergaya intelektual. Iya, Mas Bram, ini konsepnya disruptif. Tapi ya itu, Kak Puspa agak pelit kasih modal. Padahal kalau Mas Bram yang pegang, pasti langsung cair kan? Kak Puspa itu terlalu banyak perhitungan, padahal uangnya juga uang Mas Bram. Uang yang digunakan Puspa adalah uangnya sendiri, Gandhi. Dia punya penghasilan dari investasi dan bisnis properti kecil-kecilan yang dia kelola sendiri, tegas Bram dengan nada dingin. Rumangan mendadak hening. Ibu Astuti menatap Puspa dengan mata menyipit. Oh, jadi kamu punya uang simpanan sendiri. Dan kamu masih bilang tidak ada anggaran setiap kali ibu minta tambahan. Kamu tega melihat ibu pakai tas lama, sementara kamu menumpuk harta di belakang suamimu. Bukan begitu, Bu. Itu untuk dana darurat kita semua. Dana darurat apa? Ibu ini sudah darurat. Dapur ibu itu memalukan. Ibu Astuti menggebrak meja pelan. Kamu ini benar-benar anak durhaka, Puspa. Kamu membohongi ibu. Kamu bilang uangmu terbatas, tapi ternyata kamu punya bisnis rahasia. Pelit, benar-benar pelit. Kamu takut ya kalau ibu dan Gandhi jadi kaya juga? Makanan pembuka datang. Namun bagi Puspa aromanya berubah menjadi bau amis pengkhianatan. Ia melihat ibunya mulai menyuap makanan dengan lahap, sambil terus meracau tentang betapa hebatnya Gandhi dan betapa egoisnya Puspa. Lihat Gandhi, lanjut Ibu Astuti sambil menyuapi anak laki-lakinya itu sepotong daging wagyu. Dia selalu jujur pada ibu. Kalau dia punya uang 10.000, dia belikan ibu gorengan. Kalau kamu punya 100 juta, kamu simpan 90 jutanya untuk dirimu sendiri. Kamu itu cuma memikirkan dirimu sendiri, Puspa. Kamu tidak punya hati. Puspa merasakan matanya panas. Ia ingat bagaimana bulan lalu ia tidak membeli sepatu yang ia inginkan karena harus membayar cicilan apartemen Gandhi. Ia ingat bagaimana ia membatalkan liburannya dengan Bram karena Ibu Astuti mendadak minta uang saku untuk pergi ke luar negeri bersama teman-teman arisannya. Cukup, Bu. Suara Puspa bergetar. Apa? Kamu mau mengusir ibu dari sini? Silahkan, usir saja.
Biar semua orang di restoran ini tahu kalau kamu itu anak yang tidak tahu terima kasih. Seru Ibu Astuti dengan volume yang mulai menarik perhatian meja sebelah. Gandhi hanya diam, pura-pura sibuk dengan ponselnya. Namun Puspa bisa melihat senyum tikis kemenangan di sudut bibir adiknya. Bagi Gandhi, selama Puspa dipojokkan, maka ibu akan terus membelanya, dan akses uang akan tetap terbuka. Malam itu, perayaan yang seharusnya indah berakhir dengan Puspa yang menangis di dalam mobil dalam perjalanan pulang. Bram hanya bisa memegang kemudi dengan erat, kemarahannya sudah sampai di ubun-ubun, namun ia tahu, melawan Ibu Astuti hanya akan membuat Puspa semakin menderita di bawah tekanan mental sang ibu. "Sampai kapan, Puspa?" tanya Bram lirih saat mereka sampai di basement. "Sampai mereka menghisap darahmu sampai habis?" Puspa tidak menjawab, ia hanya menatap tangannya yang gemetar. Ia mulai bertanya-tanya, apakah ia memang benar-benar salah, ataukah kasih sayang ibu memiliki harga yang tak akan pernah sanggup ia bayar. Keheningan di dalam geria tawang itu terasa lebih berat dari biasanya. Sejak kepulangan mereka dari jamuan makan malam yang berakhir bencana itu, Bram lebih banyak diam. Namun itu bukan diamnya orang yang menyerah, melainkan diamnya seekor singa yang sedang menghitung langkah. Puspa duduk di tepi tempat tidur, masih mengenakan gaun yang sama, namun riasannya sudah luntur oleh air mata. Ia menatap pantulan dirinya di cermin besar. Ia melihat seorang wanita yang secara finansial berada di puncak, namun secara mental sedang hancur berkeping-keping. Bram masuk ke kamar setelah meletakkan ponselnya di ruang kerja. Ia melepas jam tangannya, meletakkannya di atas nakas dengan bunyi klik yang tegas. "Kita harus bicara, Puspa. Bukan sebagai suami istri yang sedang bersantai, tapi sebagai dua orang dewasa yang hidupnya sedang digerogoti parasit." Suara Bram tenang, namun ada nada otoritas yang tak terbentahkan di sana. Puspa menghela napas, bahunya merosot. "Mas, aku tahu apa yang akan kamu katakan. Tapi dia ibuku, satu-satunya orang tua yang aku punya. Dan karena dia satu-satunya, apakah dia punya hak untuk menghancurkan kewarasanmu?" Bram berjalan mendekat, berlutut di depan Puspa agar mata mereka sejajar. "Puspa, 100 juta per bulan itu bukan jumlah kecil. Itu 100 juta yang bisa kamu gunakan untuk yayasan pendidikan yang dulu ingin kamu bangun. Itu 100 juta yang bisa menjamin masa depan anak-anak kita nanti. Tapi sekarang, uang itu mengalir ke meja judi Gandhi, ke gaya hidup pamer ibumu, dan ke mulut orang-orang yang tetap menghinamu di belakang." Puspa memalingkan wajah. "Ibu bilang aku pelit karena aku punya bisnis simpanan. Dia merasa aku mengkhianatinya." Bram tertawa getir. "Mengkhianati? Kamu memberinya kehidupan bak ratu. Kamu tahu apa yang dikatakan kolega bisnisku kemarin? Mereka melihat Gandhi di sebuah klub malam, memesan botol-botol mahal, dan sesumbar bahwa kakaknya adalah sapi perah yang tak akan pernah kering. Dan ibumu? Dia bercerita ke semua orang bahwa kamu adalah istri yang tertekan dan pelit. Seolah-olah semua kemewahan yang dia pakai itu adalah hasil jeripayahnya sendiri." Puspa tersentak. "Sapi perah." "Ya, mereka tidak menghormatimu, Puspa. Mereka tidak menyayangimu. Mereka menyayangi akses yang kamu berikan ke rekening bankmu. Jika besok aku bangkrut dan kamu tidak punya sepeser pun, apakah kamu yakin Ibu Astuti akan tetap membanggakanmu di depan teman-teman arisannya? Atau dia akan langsung berpaling dan menyalahkanmu karena tidak becus menjaga kekayaan?" Kata-kata Bram menghujam tepat di ulu hati Puspa. Itu adalah ketakutan terbesar yang selama ini ia kunci rapat-rapat di dasar sanubarinya. "Lalu aku harus bagaimana, Mas? Memutus hubungan? Dia akan membuat skandal. Dia akan lari ke media sosial, menangis, dan mengatakan aku anak durhaka. Kamu tahu betapa cepatnya netizen menghakimi tanpa tahu duduk perkaranya." Bram menggenggam tangan Puspa erat. "Biarkan saja. Biarkan dunia melihat drama mereka. Tapi kamu harus berhenti menjadi sutradaranya. Kurangi jatah mereka. Bukan karena kita tidak mampu, tapi karena mereka butuh detoksifikasi dari kemewahan yang tidak mereka usahakan." Keesokan harinya, seolah memiliki indera keenam tentang perubahan sikap Puspa, Ibu Astuti menelepon. Kali ini suaranya tidak lagi tinggi, melainkan merintis sedih. "Puspa, ibu merasa tidak enak badan. Sepertinya tensi ibu naik lagi setelah kejadian di restoran semalam. Ibu stres memikirkan ucapanmu. Ibu merasa seperti beban." Puspa menarik napas dalam-dalam, mengingat kata-kata Bram. "Kalau ibu sakit, Puspa buatkan janji temu dengan dokter spesialis di rumah sakit langganan kita ya, Bu. Puspa jemput jam 2 siang. "Ah, tidak perlu dokter, Nak. Ibu cuma butuh tenang.
Mungkin kalau ibu bisa pergi berlibur sebentar ke Bali dengan Gandhi, pikiran ibu bisa segar lagi. Gandhi bilang ada villa bagus yang sedang diskon, hanya 50 juta untuk seminggu. Bisa kamu kirim uangnya sekarang? Puspa memejamkan mata. Polanya selalu sama. Sakit, stres, lalu ujung-ujungnya uang. Maaf Bu, untuk bulan ini Puspa tidak bisa tambah lagi. 100 juta yang kemarin seharusnya cukup untuk semua kebutuhan, termasuk kesehatan ibu. Dan soal renovasi dapur, sebaiknya ditunda dulu sampai Gandhi mulai menghasilkan uang dari proyeknya. Hening sejenak di seberang sana. Lalu, badai itu datang. Apa kamu bilang? Menunda? Puspa, tukangnya sudah ibu panggil. Kamu mau ibu malu di depan mereka. Kamu ini benar-benar dipengaruhi biam ya. Ibumu sedang sakit, butuh hiburan. Tapi kamu malah ceramah soal keuangan. Ibu, Puspa tidak ceramah. Puspa hanya menetapkan batas. Batas? Kamu bicara soal batas pada ibu yang melahirkanmu? Kurang ajar kamu, Puspa. Kamu dengar ya, kalau sampai ibu jatuh pingsan karena stres memikirkan utang renovasi ini, itu semua salahmu. Kamu pelit, kamu jahat. Ibu menyesal dulu tidak membuangmu saja saat susah. Brak, telepon ditutup. Puspa meletakkan ponselnya dengan tangan gemetar. Namun, kali ini ada yang berbeda. Meskipun dadanya sesak, ada sedikit rasa lega karena ia akhirnya mampu mengucapkan kata tidak. Bram, yang memperhatikan dari pintu ruang makan, memberikan senyum kecil yang menguatkan. Langkah pertama memang yang paling berat sayang. Tapi lihat, kamu masih berdiri. Kamu tidak hancur hanya karena dia berteriak. Puspa tahu ini baru permulaan. Ibu Astuti tidak akan menyerah begitu saja. Gandhi pun pasti akan melakukan manuver baru untuk mendapatkan apa yang ia mau. Namun, di dalam rumah itu, di dalam pelukan Bram, Puspa mulai membangun benteng pertahanannya sendiri. Ia tidak lagi ingin menjadi Puspa yang selalu salah, ia ingin menjadi Puspa yang dihargai karena keberadaannya, bukan karena nominal di saldo rekeningnya. Namun, di luar sana, Gandhi sedang menyusun rencana lain. Sebuah rencana yang akan menyeret nama Puspa ke dalam skandal yang jauh lebih besar dari sekadar perselisihan keluarga. Langit Jakarta sore itu berwarna abu-abu pekat, seolah ikut merasakan firasat buruk yang merayap di hati Puspa. Selama 3 hari terakhir, ponselnya sepi dari teror Ibu Astuti. Biasanya, diamnya sang ibu bukanlah tanda perdamaian, melainkan tanda bahwa sebuah badai besar sedang bersiap untuk menerjang. Puspa sedang meninjau laporan keuangan bisnis properti kecilnya ketika pintu kantor pribadinya di rumah diketuk dengan kasar. Sebelum ia sempat menjawab, pintu terbuka. Ibu Astuti masuk dengan wajah pucat pasi. Rambutnya sedikit berantakan, dan air mata yang sudah mengering di pipinya. Puspa, tolong Puspa, kali ini benar-benar gawat. Ibu Astuti langsung jatuh terduduk di kursi di depan meja kerja Puspa. Puspa mencoba tetap tenang, meski jantungnya berdegup kencang. Ada apa lagi, Bu? Kalau soal renovasi dapur, Puspa sudah bilang. Bukan dapur, ini Gandhi. Ibu Astuti berteriak histeris. Suaranya pecah. Adikmu, dia dibawa orang-orang seram. Ada pria-pria besar datang ke rumah ibu. Mereka mengobrak-abrik ruang tamu dan mengancam akan membakar rumah kalau utang Gandhi tidak dibayar sore ini juga. Kita rehat dulu sebentar. Sebelum melanjutkan cerita, jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan tinggalkan jejak listener di kolom komentar, supaya channel ini bisa lebih berkembang. Listener, kita lanjut ke jalan cerita. Puspa mengerutkan kening. Utang apa? Proyek e-commerce-nya. Judi, Puspa. Judi online. Bisik Ibu Astuti sambil terisak. Ternyata uang 200 juta yang kamu kasih kemarin tidak dipakai buat modal usaha. Dia pakai buat main judi, karena katanya ingin menggandakan uang itu supaya bisa pamer padamu kalau dia bisa kaya cepat. Tapi dia kalah, lalu dia pinjam ke rentenir ilegal atas nama rumah ibu sebagai jaminan. Dunia seolah berhenti berputar bagi Puspa. Rasa mual menjalar di perutnya. Berapa, Bu? Berapa utangnya? 3 miliar, Puspa. Dengan bunganya jadi 3 miliar. Puspa tertawa getir. Tawa yang terdengar sangat menyakitkan. 3 miliar. Dari mana Gandhi berpikir aku punya uang tunai sebanyak itu dalam sekejap? Dan ibu, kenapa ibu membiarkan dia menjaminkan rumah itu? Ibu tidak tahu. Dia bilang itu hanya prosedur administrasi untuk usahanya. Ibu percaya saja, karena dia anak laki-laki ibu. Dia anak emas ibu. Kamu harus bantu, Puspa. Kalau tidak, ibu akan kehilangan tempat tinggal.
Kamu mau lihat ibu jadi gelandangan? Kamu kan punya banyak uang di tabungan bisnismu. Bram juga pasti punya. Tepat saat itu, ponsel Puspa berdering. Nomor tidak dikenal. Ia mengangkatnya dan mengaktifkan suara speaker. Halo kakak cantik. Suara berat dan serak terdengar dari seberang sana. Adikmu, si pengecut Gandhi ini sedang duduk manis di gudang kami. Dia bilang kakaknya istri pengusaha kaya. 3 miliar. Atau besok pagi, kamu hanya akan menerima kiriman jari manis adiknya. Bagaimana? Kak, tolong kak, bayar saja kak. Aku janji akan tobat. Ibu, tolong aku. Suara teriakan Gandhi terdengar di latar belakang, penuh ketakutan. Ibu Astuti langsung merampas ponsel Puspa. Jangan sakiti anak saya, Puspa akan bayar. Dia kaya, dia punya segalanya. Tolong jangan sentuh Gandhi. Puspa merebut kembali ponselnya dan mematikannya. Ia menatap ibunya dengan tatapan yang tajam dan dingin. Ibu sadar apa yang ibu katakan? Ibu baru saja menjual sisa hidup Puspa untuk membayar kesalahan anak yang bahkan tidak pernah menghormati kakaknya sendiri. Ini salahmu, Puspa. Ibu Astuti berdiri, menundingkan jarinya tepat ke wajah Puspa. Kalau saja kamu tidak pelit sejak awal, kalau saja kamu memberikan modal yang dia minta tanpa banyak tanya, dia tidak akan lari ke judi. Dia hanya ingin membuktikan diri karena kamu selalu meremehkannya. Kamu yang mendorong dia ke lubang ini. Puspa terperangah. Logika macam apa itu? Aku yang salah. Aku yang mengirimkan 100 juta setiap bulan. Aku yang membayar gaya hidupnya. Dan sekarang aku yang salah karena dia berjudi? Iya, kamu kakaknya. Kamu yang punya tanggung jawab. Sekarang telepon Bram, minta dia cairkan dana perusahaan. 3 miliar bagi dia itu kecil kan? Bram tidak akan melakukan itu, Bu. Dan aku pun tidak akan membiarkannya. Ucap Puspa dengan nada yang sangat rendah namun tegas. Apa? Kamu lebih sayang uang daripada nyawa adikmu sendiri? Kamu benar-benar iblis, Puspa. Kamu ingin Gandhi mati supaya kamu tidak perlu membiayainya lagi kan? Begitu liciknya pikiranmu. Ibu Astuti mulai mengamuk, melempar buku-buku di meja kerja Puspa. Kamu anak durhaka, anak tidak tahu diuntung. Aku menyesal melahirkanmu. Lebih baik aku mati bersama Gandhi daripada melihat wajah pelitmu ini. Puspa hanya diam, membiarkan ibunya menghancurkan ruangan itu. Di dalam dirinya, sesuatu baru saja patah. Bukan lagi rasa sedih, melainkan rasa mati rasa yang absolut. Ia melihat ibunya bukan lagi sebagai sosok pelindung, melainkan sebagai sosok asing yang rela mengorbankan satu anak demi memanjakan anak lainnya yang cacat moral. Di ambang pintu, Bram berdiri menyaksikan segalanya. Wajahnya gelap karena amarah yang tertahan. Ia tidak masuk ke ruangan, hanya menatap Puspa dengan tatapan yang seolah bertanya, apakah ini akhirnya? Puspa mengambil napas panjang, menatap ibunya yang sedang menangis meraung-raung di lantai. Ibu ingin Gandhi selamat. Ibu Astuti mendongak dengan harapan di matanya. Ya, bayar mereka, Puspa. Puspa akan urus. Tapi setelah ini, jangan pernah injakan kaki di rumah ini lagi. Dan jangan pernah anggap aku anakmu lagi. Karena mulai detik ini, Puspa yang pelit ini sudah mati. Puspa berjalan keluar ruangan, melewati Bram tanpa sepatah kata pun. Ia menuju telepon rumah dan menekan nomor polisi, bukan nomor bank. Ia sadar, menyelamatkan Gandhi dengan uang hanya akan memberi makan monster yang lebih besar. Kali ini, hukum harus bicara. Meskipun itu artinya ia harus melihat adiknya berbaju oranye dan ibunya kehilangan martabat yang selama ini diagung-agungkan. Skandal ini baru saja dimulai. Dan kali ini, Puspa tidak akan menjadi domba yang dikurbankan. Rumah besar Ibu Astuti yang biasanya terlihat megah namun palsu itu, kini tampak suram. Garis polisi tidak terpasang di sana. Namun ketegangan yang menyelimuti udara jauh lebih mencekam daripada TKP kejahatan manapun. Puspa berdiri di depan pintu jati rumah ibunya, didampingi oleh 2 pria berpakaian safari. Bukan penagih utang, melainkan tim keamanan profesional yang disewa Bram untuk melindunginya. Puspa masuk tanpa mengetuk. Ia melihat pemandangan yang membuatnya muak sekaligus iba. Ruang tamu itu berantakan. Vas bunga kristal pemberiannya pecah di lantai. Ibu Astuti duduk di sofa dengan kompres di dahi,
Sementara Gandhi, yang entah bagaimana sudah dilepaskan oleh para penculik setelah polisi mulai mengendus keberadaan mereka, sedang duduk di meja makan, lahap menyantap ayam goreng seolah tidak terjadi apa-apa semalam. Oh, datang juga si pahlawan kesiangan, sindir Ibu Astuti tanpa menoleh. Suaranya serak namun tetap penuh racun. Kamu tahu Puspa, gara-gara kamu lapor polisi, nyawa adikmu hampir melayang. Mereka lari karena takut, tapi mereka berjanji akan kembali kalau uang itu tidak ada. Puspa mengabaikan sindiran itu. Ia berjalan ke arah Gandhi yang sedang mengunyah dengan santai. Gandhi, panggil Puspa dingin. Gandhi mendongak. Matanya yang terlihat lelah namun tetap sombong menatap Puspa. Apa? Mau ceramah lagi? Kakak tenang saja. Mereka cuma gertak sambal. Kalau kakak kasih 1 miliar saja buat uang muka damai, semuanya selesai. Uang muka damai. Puspa tertawa getir. Kamu baru saja hampir mati, membuat ibu jantungan, dan menghancurkan reputasi keluargaku dengan keterlibatan polisi. Lalu kamu minta 1 miliar untuk uang muka damai? Halah, bagi kakak itu kan cuma uang receh, seru Gandhi sambil membanting tulang ayam ke piring. Ibu benar, kakak itu cuma peduli sama harta. Kakak takut Mas Bram marah kalau kakak ambil uang banyak kan? Dasar istri takut suami. Ibu Astuti bangkit dari sofa, berjalan tertatih mendekati mereka. Puspa, sudah, jangan ribut. Ibu sudah pikirkan jalan keluarnya. Kamu jual saja ruko yang di Jakarta Selatan itu. Hasilnya cukup untuk bayar utang Gandhi, dan sisanya bisa buat modal dia lagi. Tapi kali ini ibu yang awasi. Itu adil kan? Puspa menatap ibunya dengan tatapan kosong. Adil, Bu? Ibu bilang itu adil? Tentu saja. Kamu sudah punya rumah mewah, mobil banyak, suami kaya. Sementara Gandhi, dia belum punya apa-apa. Sebagai kakak, kamu harus rela berkorban sedikit. Jangan jadi orang kikir yang membawa hartanya ke liang lahat. Puspa menarik napas panjang. Ia merogoh tasnya, mengeluarkan sebuah map coklat besar dan meletakkannya di atas meja makan, tepat di samping piring kotor Gandhi. Apa ini? Cek? Tanya Gandhi dengan mata berbinar. Buka saja, jawab Puspa singkat. Gandhi membukanya dengan terburu-buru. Wajahnya yang tadi penuh harapan mendadak berubah menjadi pucat, lalu merah padam. Apa-apaan ini? Surat pengosongan rumah? Kak, ini rumah ibu. Ibu Astuti merebut kertas itu. Puspa, apa maksudnya ini? Kamu mau mengusir ibu? Rumah ini atas namaku, Bu. Selama ini aku membiarkan ibu tinggal di sini karena aku ingin ibu nyaman. Tapi karena ibu menjadikan rumah ini sebagai jaminan judi Gandhi tanpa izinku, maka aku mengambil kembali hakku sebelum rentenir itu benar-benar menyitanya secara paksa. Kamu kejam, Puspa. Kamu benar-benar anak iblis. Teriak Ibu Astuti sambil melempar map itu ke wajah Puspa. Ujung map itu menggores pipi Puspa hingga berdarah sedikit. Namun Puspa bahkan tidak berkedip. Yang kejam bukan aku, Bu. Yang kejam adalah seorang ibu yang membiarkan anak perempuannya diperas lahir batin demi menutupi borok anak laki-lakinya yang parasit. Suara Puspa kini terdengar sangat tenang, dan ketenangan itulah yang membuat Ibu Astuti mulai merasa takut. Puspa, nak, kamu tidak serius kan? Kamu hanya emosi. Ibu Astuti mencoba mengubah taktik. Suaranya melembut secara dramatis. Ia mencoba memegang tangan Puspa. Ibu minta maaf kalau ucapan ibu kasar. Tapi tolong, jangan usir ibu. Di mana ibu harus tinggal? Puspa melepaskan tangan ibunya perlahan. Ibu bisa tinggal di apartemen kecil milik Gandhi yang cicilannya sudah kulunasi bulan lalu. Itu cukup untuk kalian berdua. Gandhi harus mulai bekerja. Tidak ada lagi 100 juta per bulan. Tidak ada lagi biaya renovasi. Tidak ada lagi uang saku. Kak, kamu tidak bisa lakukan ini. Aku ini adikmu. Teriak Gandhi sambil berdiri dan mencoba mengintimidasi Puspa dengan badannya yang lebih tinggi. Dua pria safari di belakang Puspa langsung melangkah maju, menghalangi Gandhi. Gandhi menciut seketika. Mulai hari ini, lanjut Puspa. Aku mematikan semua kartu kredit tambahan. Aku sudah mengganti semua akses perbankan. Dan rumah ini, besok tim pembersih akan datang. Kalian punya waktu sampai jam 10 pagi untuk berkemas. Ibu Astuti jatuh terduduk di lantai, meratap histeris. Puspa, kamu akan kualat. Aku kutuk kamu menjadi miskin. Aku kutuk pernikahanmu hancur. Kamu anak durhaka yang lebih mencintai uang daripada ibunya sendiri. Puspa menatap ibunya yang sedang meronta di lantai untuk terakhir kalinya. Hatinya yang dulu selalu hancur setiap kali mendengar kata durhaka, kini terasa sekeras sekarang. Ibu tahu?
Selama ini Puspa tidak pernah takut jadi miskin. Puspa hanya takut kehilangan cinta ibu. Tapi hari ini Puspa sadar, cinta ibu tidak pernah ada. Yang ada hanya harga yang harus Puspa bayar untuk sebuah pengakuan. Puspa berbalik badan. Selamat tinggal, Bu. Selamat menikmati hasil didikan ibu pada anak emas kebanggaan ibu ini. Puspa berjalan keluar dari rumah itu dengan langkah tegak. Begitu sampai di dalam mobil, ia melihat Bram yang sudah menunggunya. Bram tidak bertanya apa-apa, ia hanya menarik Puspa ke dalam pelukannya. Di sana, di dalam dekapan suaminya, benteng pertahanan Puspa akhirnya runtuh. Ia menangis sejadi-jadinya, bukan karena menyesal, tapi karena akhirnya ia merasa bebas dari penjara emosional yang telah mengurungnya selama puluhan tahun. Di spion mobil, ia melihat Gandhi berdiri di teras rumah, berteriak-teriak tidak jelas sambil menendang pintu, sementara Ibu Astuti masih meraung di dalam. Puspa memejamkan mata. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa benar-benar menjadi pemilik atas hidupnya sendiri. 7 hari telah berlalu sejak badai di rumah itu. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ponsel Puspa tidak lagi menjadi teror yang bergetar setiap jam. Ia telah memblokir nomor Gandhi dan mengubah pengaturan panggilannya sehingga hanya nomor-nomor yang terdaftar yang bisa menghubunginya. Puspa duduk di balkon apartemennya, menatap kerlap-kerlip lampu Jakarta. Di tangannya bukan lagi laporan utang Gandhi, melainkan sebuah buku sketsa tua yang selama ini ia telantarkan. Bagaimana rasanya? Suara Bram memecah keheningan. Ia datang membawa 2 cangkir teh kamomil yang hangat. Puspa tersenyum tipis, sebuah senyum yang kali ini mencapai matanya. Rasanya seperti baru saja melepas beban seberat 1 ton dari pundak kumas. Tapi di sisi lain, ada rasa hampa yang aneh, seperti ada bagian dari diriku yang hilang, padahal bagian itu adalah luka. Itu namanya kebebasan, Puspa, dan kebebasan memang seringkali terasa sunyi di awalnya, jawab Bram sambil duduk di sampingnya. Namun ketenangan itu hanyalah jeda singkat. Di luar sana, di sebuah apartemen sempit di pinggiran kota yang kini menjadi tempat tinggal baru Ibu Astuti dan Gandhi, suasana justru sedang memanas. Ibu Astuti menatap dinding apartemen yang catnya mulai mengelupas dengan rasa jijik. Ruangan ini tidak lebih besar dari kamar mandinya di rumah lama. Tidak ada asisten rumah tangga yang menyiapkan teh, tidak ada sopir yang siap mengantar ke tukang emas. "Gandhi, mana makanan? Ibu lapar," teriak Ibu Astuti. Gandhi keluar dari kamar dengan rambut acak-acakan. Ia baru saja bangun sore. "Mana aku tahu, Bu. Uang sakuku dari Kak Puspa sudah habis. Kartu kreditku semua diblokir. Ibu tidak punya simpanan?" "Ibu kan sudah bilang, semua uang ibu sudah ibu berikan padamu untuk modal itu. Kamu bilang akan jadi pengusaha sukses." Ibu Astuti mulai terisak. "Lihat sekarang, anak perempuanku yang kaya raya itu membiarkan ibunya makan mie instan. Benar-benar keterlaluan." "Ini semua karena ibu terlalu lunak pada Kak Puspa kemarin," seru Gandhi, mencoba melimpahkan kesalahan. "Harusnya ibu ancam saja akan bunuh diri di depannya. Kak Puspa itu lemah kalau soal ibu. Tapi sekarang, dia sudah menutup semua akses." Gandhi mondar-mandir di ruangan yang sempit itu. Ia mulai merasa gatal karena tidak bisa bergaya di kelab malam. Egonya terluka, namun rasa malasnya jauh lebih besar daripada keinginannya untuk bekerja. "Aku punya ide, Bu," ucap Gandhi tiba-tiba dengan mata licik. "Kalau Kak Puspa tidak mau kasih uang secara privat, kita buat dia malu secara publik. Kita posting di media sosial. Istri pengusaha kaya telantarkan ibu kandung di apartemen kumuh. Netizen pasti akan menyerang dia dan Mas Bram. Perusahaan Mas Bram sangat menjaga citra. Mereka pasti akan memaksa Kak Puspa untuk bungkam kita dengan uang." Ibu Astuti sempat ragu sejenak. Bagaimanapun, Puspa adalah anaknya. Namun, rasa lapar dan kerinduannya pada kemewahan mengalahkan sisa-sisa nuraninya. "Apa itu tidak keterlaluan, Gandhi?" "Keterlaluan mana sama anak yang membuang ibunya ke sini? Ayo, Bu, ibu harus akting sedikit sedih di depan kamera." 2 hari kemudian, video itu viral. Puspa sedang berada di kantornya ketika asistennya masuk dengan wajah cemas, menyodorkan sebuah tablet. Di sana, terlihat video Ibu Astuti yang sedang duduk di lantai apartemen, menangis sesedu-sedu sambil memegang foto masa kecil Puspa. "Saya tidak menyangka, setelah semua pengorbanan saya menyekolahkannya, Puspa membuang saya karena saya sudah tua dan tidak berguna lagi. Dia pelit sekali, bahkan untuk sekadar memberi makan ibunya sendiri."
Komentar-komentar di bawahnya sangat pedas. Netizen yang hanya melihat potongan cerita mulai menghujat Puspa. Nama perusahaan Bram pun ikut terseret. Puspa menatap layar itu dengan tenang. Tidak ada air mata, hanya ada kekecewaan yang sangat dalam yang kini mengeras menjadi beton. Mas Bram sudah tahu? Tanya Puspa pada asistennya. Sudah, Bu. Pak Bram ingin menuntut mereka atas pencemaran nama baik, tapi beliau menunggu instruksi Ibu. Puspa berdiri, berjalan ke arah jendela. Ia melihat betapa rendahnya cara yang digunakan keluarganya untuk mendapatkan uang. Mereka tidak menginginkan cintanya, mereka hanya menginginkan hartanya, bahkan jika harus menghancurkan reputasinya sebagai gantinya. Sediakan pengacara, ucap Puspa tegas. Tapi jangan tuntut mereka dengan uang. Aku ingin tuntut mereka dengan bukti. Kumpulkan semua catatan transfer 100 juta per bulan selama 5 tahun terakhir. Kumpulkan bukti pembayaran judi Gandhi, rekaman CCTV saat mereka mengamuk di rumah ini, dan tagihan kartu kredit untuk barang-barang mewah mereka. Puspa berbalik, matanya berkilat dengan keberanian yang baru. Dunia ingin tahu siapa yang pelit? Baik, aku akan tunjukkan pada dunia berapa harga yang sudah kubayar untuk sebuah pengkhianatan. Malam itu, Puspa tidak lagi bersembunyi. Ia mengunggah sebuah pernyataan resmi yang didukung dengan bukti-bukti transfer yang sangat banyak. Ia menunjukkan bahwa ia bukan menelantarkan, melainkan berhenti memfasilitasi kehancuran moral adiknya. Publik terdiam, narasi berubah seketika. Ibu Astuti dan Gandhi yang awalnya merasa di atas angin, kini harus menghadapi kenyataan bahwa sapi perah mereka telah belajar untuk menanduk kembali. Rantai itu tidak hanya retak, Puspa baru saja menghancurkannya berkeping-keping. Dunia digital adalah pedang bermata dua, dan Ibu Astuti serta Gandhi baru saja merasakan tajamnya bilah pedang tersebut tepat di leher mereka. Setelah Puspa merilis bukti-bukti transfer bank, rincian utang judi, dan rekaman CCTV yang menunjukkan tabiat asli si anak emas, gelombang hujatan netizen berbalik arah dalam semalam. Apartemen sempit itu kini terasa seperti penjara bawah tanah. Tidak ada lagi panggilan telepon dari teman-teman arisan. Ibu Astuti telah menjadi paria sosial. Nama Astuti yang dulu diagung-agungkan di kalangan sosialita karena memiliki menantu kaya, kini menjadi bahan tertawaan dan contoh nyata dari istilah orang tua toksik. Ini semua gara-gara kamu, Gandhi, ratap Ibu Astuti sambil melempar ponselnya ke kasur tipis. Ide bodohmu itu membuat kita jadi musuh publik. Ibu tidak berani keluar rumah. Tetangga di sini menatap ibu seolah-olah ibu ini monster. Gandhi, yang wajahnya kini terlihat kuyu dan tidak terurus, hanya bisa duduk di sudut ruangan sambil memegang kepalanya. Ibu jangan cuma menyalahkan aku. Ibu juga yang setuju buat video itu kan? Ibu juga yang ingin uangnya. Tapi sekarang kita tidak punya apa-apa. Uang di dompet ibu tinggal 50.000. Bagaimana kita makan besok? Gandhi tidak menjawab. Ia menatap pintu apartemen dengan tatapan kosong. Namun, masalah mereka belum berakhir. Ketukan keras di pintu mengejutkan mereka berdua. Siapa itu? Puspa! Apakah itu Puspa yang datang untuk minta maaf? Ibu Astuti bergegas membuka pintu dengan harapan yang membumbung tinggi. Namun, di depan pintu bukan Puspa, melainkan 3 orang pria berbadan tegap dengan setelan jas murah namun rapi. Tim penagih utang dari salah satu platform pinjaman yang digunakan Gandhi secara ilegal. Mana Gandhi? Tanya salah satu pria itu dengan nada dingin. Ada apa ya, Pak? Tanya Ibu Astuti bergetar. Adik Anda atau anak Anda ini punya tunggakan yang belum dibayar. Karena jaminan rumah yang kemarin ternyata bermasalah secara hukum karena status kepemilikannya. Kami datang untuk menagih secara fisik, atau kami bawa dia ke jalur hukum atas dugaan penipuan dokumen. Gandhi mencoba kabur lewat jendela kecil di belakang, namun salah satu pria itu lebih cepat. Dalam sekejap ruangan sempit itu penuh dengan teriakan dan tangisan. Ibu Astuti mencoba menghalangi, namun ia hanya bisa tertuduk lemas saat melihat anak kesayangannya itu diseret keluar untuk dibawa ke kantor. Di sisi lain kota, Puspa duduk di ruang kerjanya yang tenang. Ia baru saja selesai menandatangani dokumen hibah untuk sebuah panti asuhan. Bram masuk, membawakannya secangkir teh hangat. Ibumu mencoba menghubungiku lewat sekretaris kantorku tadi siang, ucap Bram pelan. Puspa terdiam sejenak, menatap uap teh yang membumbung. Apa katanya? Dia menangis. Dia bilang Gandhi ditangkap polisi karena kasus penipuan dokumen pinjaman. Dia memohon-mohon padaku agar kita mencabut tuntutan pencemaran nama baik dan membantu membayar utang Gandhi 1 kali ini saja.
Dia bilang, dia sedang kelaparan. Puspa memejamkan mata. Ada rasa perih yang sempat melintas di hatinya. Insting seorang anak yang ingin berlari menolong ibunya. Namun, ia teringat wajah ibunya saat meludahi foto masa kecilnya di video viral itu. Ia teringat tamparan yang ia terima saat menolak membayar utang judi Gandhi. "Apakah aku jahat jika aku tetap diam, Mas?" tanya Puspa lirih. Bram duduk di hadapannya, menggenggam tangannya erat. "Puspa, kamu sudah memberi mereka 100 juta per bulan selama 5 tahun. Itu 6 miliar rupiah. Jika uang sebanyak itu tidak bisa membuat mereka hidup tenang dan bersyukur, maka 100 miliar pun tidak akan pernah cukup. Membantu mereka sekarang bukan lagi bentuk bakti, melainkan bentuk pembiaran terhadap dosa mereka." Puspa mengangguk pelan. Ia mengambil ponselnya, namun bukan untuk menelpon ibunya. Ia menelpon pengacaranya. "Pak pengacara, tolong pastikan Gandhi menjalani proses hukumnya sesuai aturan. Jangan ada intervensi untuk meringankannya, tapi pastikan dia mendapatkan hak hukumnya. Dan untuk ibu," Puspa terjeda, "tolong kirimkan bahan makanan pokok ke alamat apartemennya setiap minggu. Hanya bahan makanan. Jangan berikan uang tunai sepeser pun." Malam itu Ibu Astuti duduk sendirian di lantai apartemennya yang gelap karena listriknya diputus. Di depannya ada sekarung beras, telur, dan minyak goreng yang baru saja diantarkan oleh kurir atas perintah Puspa. Ia menyuap nasi polos dengan tangan gemetar. Air matanya jatuh di atas nasi itu. Ia baru sadar. Anak yang selama ini ia sebut pelit, anak yang selalu ia salahkan, adalah satu-satunya orang yang masih peduli agar ia tidak mati kelaparan. Sementara Gandhi, si anak emas yang selalu ia banggakan, kini mendekam di sel tahanan, meninggalkannya dalam kehinaan yang ia ciptakan sendiri. "Puspa, maafkan ibu, Nak," bisiknya pada kegelapan. Namun kata maaf itu kini terasa sangat hambar dan terlambat. Suara itu hanya memantul di dinding apartemen yang bisu, tak sampai ke telinga Puspa yang kini sudah belajar untuk menutup pintu hatinya rapat-rapat, demi menjaga sisa kewarasan yang ia miliki. Puspa telah memaafkan secara batin, namun ia tidak akan pernah kembali ke dalam rantai yang sama. Ia sadar, beberapa hubungan memang lebih baik dibiarkan menjadi kenangan pahit, agar masing-masing bisa belajar tentang arti tanggung jawab. 3 bulan telah berlalu sejak badai hukum dan sosial mereda. Pagi ini, udara di Jakarta terasa lebih bersih bagi Puspa. Ia berdiri di depan cermin, merapikan setelan blazernya. Hari ini adalah hari penting, pembukaan yayasan pendidikan yang selama ini hanya menjadi draft di laci mejanya karena energinya habis terkuras untuk drama keluarga. "Siap sayang?" Bram muncul di pantulan cermin, memberikan senyum penuh dukungan. "Siap," jawab Puspa mantap. "Tapi sebelum ke acara, aku ingin mampir ke satu tempat. Sendiri saja." Bram mengangguk paham. Ia tahu ada satu simpul yang harus dilonggarkan, meski mungkin tidak akan pernah benar-benar lepas. Puspa menepi di depan sebuah kompleks apartemen sederhana di pinggiran kota. Ia tidak turun dari mobil mewah itu. Dari balik kaca jendela yang gelap, ia melihat sosok wanita tua yang berjalan perlahan menuju kios air minum isi ulang. Itu Ibu Astuti. Ibu Astuti tidak lagi mengenakan sutra. Ia mengenakan daster katun pudar yang dulu sering ia hina sebagai pakaian pembantu. Wajahnya yang dulu selalu kencang karena perawatan mahal, kini menampakkan kerutan-kerutan alami seorang wanita di usia senjanya. Namun ada sesuatu yang berbeda. Tidak ada lagi gurat kesombongan atau amarah yang meledak-ledak. Ia terlihat tenang dalam kesunyiannya. Puspa melihat ibunya menerima galon air, lalu perlahan menyeretnya masuk ke lobi. Tidak ada Gandhi yang membantunya. Gandhi masih menjalani masa tahanannya, belajar tentang konsekuensi dari setiap rupiah yang ia curi melalui tipu daya. Puspa menarik napas panjang. Ia sempat berpikir untuk turun, memeluk ibunya dan mengembalikan semuanya seperti semula. Namun logika dan luka yang telah mengering mengingatkannya. Memberi kemudahan kembali hanya akan membangkitkan monster yang sama. Ia mengambil ponselnya, mengirim pesan singkat kepada pengacaranya yang memantau kondisi Ibu Astuti secara berkala. Pastikan tagihan listrik dan airnya tetap terbayar otomatis.
tambahkan buah-buahan dan vitamin dalam kiriman logistik minggu depan. Tapi tetap, jangan ada uang tunai. Puspa sadar, ini adalah bentuk baktinya yang baru. Bukan dengan memanjakan, melainkan dengan memastikan kebutuhan dasar ibunya terpenuhi, tanpa memberi celah bagi sifat parasit untuk tumbuh kembali. Inilah garis batas barunya. Acara peresmian yayasan berjalan dengan hikmat. Di depan para tamu undangan, Puspa berdiri di podium. Ia tidak lagi dikenal sebagai istri pengusaha kaya semata, tapi sebagai pendiri Yayasan Cahaya Puspa, sebuah lembaga yang fokus pada pemberdayaan ekonomi perempuan agar tidak terjebak dalam ketergantungan finansial yang toksik. Dalam pidatonya, Puspa mengucapkan kalimat yang membuat seluruh ruangan terdiam. Banyak yang bilang bahwa bakti kepada orang tua adalah memberikan apapun yang mereka pinta. Namun, saya belajar bahwa bakti yang sejati adalah memberikan apa yang mereka butuhkan untuk menjadi manusia yang lebih baik. Meskipun itu artinya kita harus terlihat kejam di mata dunia. Jangan biarkan rasa bersalah menjadi rantai yang menghancurkan masa depanmu. Bram bertepuk tangan paling keras di barisan depan. Ia melihat istrinya telah lahir kembali. Puspa bukan lagi wanita yang gemetar setiap kali ponselnya bergetar. Ia adalah wanita yang berdaulat atas emosinya sendiri. Malam harinya, Puspa menerima sebuah surat di meja kerjanya. Surat dari penjara. Untuk Kak Puspa, aku tidak minta uang, Kak. Aku hanya ingin bilang, nasi di sini keras dan ruangannya sempit. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku bekerja. Aku bertugas di dapur penjara. Aku mendapat upah kecil dari memotong sayuran. Ternyata, mencari uang itu sangat melelahkan ya, Kak. Aku baru sadar betapa jahatnya aku padamu selama ini. Maafkan aku. Adikmu, Gandhi. Puspa melipat surat itu dengan perlahan. Ada setetes air mata yang jatuh, namun kali ini bukan air mata kepedihan, melainkan air mata kelegaan. Ternyata, dengan menghentikan aliran uangnya, ia justru memberikan Gandhi kesempatan untuk menemukan harga dirinya sendiri sebagai manusia yang bekerja. Puspa berjalan menuju balkon, bergabung dengan Bram yang sedang menatap bintang. "Kamu sudah melakukannya, Puspa?" bisik Bram. "Kamu memutus rantai itu." "Ya," jawab Puspa sambil menyambarkan kepalanya di bahu Bram. "Aku bukan lagi si pelit, bukan lagi si anak emas, dan bukan lagi si korban. Aku adalah aku." Garis batas itu kini telah menjadi tembok yang kokoh, bukan untuk mengurung diri, melainkan untuk melindungi kebahagiaan yang telah susah payah ia bangun. Puspa akhirnya paham bahwa terkadang cara terbaik untuk mencintai keluarga yang toksik adalah dengan mencintai mereka dari jarak yang aman. Novel hidupnya yang penuh drama telah menutup bab lamanya, dan kini ia siap menulis bab baru yang penuh dengan kedamaian, tanpa ada lagi bayang-bayang amplop yang tak pernah cukup. Tamat. Terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan tinggalkan jejakmu di kolom komentar, supaya channel ini lebih berkembang. Listener, terima kasih sudah sampai di ujung cerita. Sampai ketemu di cerita yang lain, sampai jumpa.